Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi hubungan dan peranan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan kebudayaan nasional. Berikut anggota dari kelompok 10 ada saya sendiri, Maulana Ihsan, nanti ada Mas Randi Mahfud dan Mas Yulianto Prabowo. Kita lanjut ya. Berikut pembahasan yang akan kami bahas di materi kali ini. Pertama ada ilmu dan masyarakat, kedua pengertian dan unsur-unsur kebudayaan, ketiga pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan, keempat pengaruh ilmu terhadap pengembangan kebudayaan nasional, kelima strategi kebudayaan. Oke, pertama ada ilmu dan masyarakat. Dalam ilmu filsafat, hubungan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat sangat erat dan saling mempengaruhi. Peranannya dalam kaitan ini sangatlah penting dan berdampak luas terhadap perkembangan kebudayaan nasional. Mari kita jelaskan lebih lanjut mengenai hubungan dan peranan ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Hubungan antara ilmu dan masyarakat. Ilmu pengetahuan adalah produk dari aktivitas intelektual manusia yang mencari pemahaman dan penjelasan tentang dunia di sekitarnya. Tanpa adanya masyarakat yang tertarik dan mendukung perkembangan ilmu, penemuan-penemuan baru, gagasan inovatif, dan pengetahuan baru tidak akan berkembang. Peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Pertama ada perkembangan teknologi dan inovasi, kedua pendidikan dan pengetahuan, pemecahan masalah, pengembangan kebudayaan, dan peningkatan kualitas hidup. Oke, untuk pengertian dan unsur-unsur kebudayaan akan dilanjut oleh Mas Bowo. Ya, silakan Mas Bowo. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Pengertian dan unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah seperangkat norma, nilai, keyakinan, pengetahuan, bahasa, seni, teknologi, dan keseluruhan pola perilaku yang diterima dan dipraktikkan oleh suatu kelompok manusia di dalam suatu masyarakat. Kebudayaan mencakup segala hal yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosial, dan mempengaruhi cara manusia memandang dan berinteraksi dengan dunia. Berikut adalah nilai poin-poin unsur-unsur kebudayaan. Nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh suatu masyarakat membentuk landasan etika dan moral. Norma, aturan dan tata tertib yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat terbagi menjadi norma-norma tertulis atau hukum dan norma-norma tidak tertulis atau adat istiadat. Bahasa, sistem komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, ide, dan informasi antar individu dalam masyarakat. Pengetahuan, informasi dan pengertian yang dimiliki masyarakat mengenai dunia fisik, sosial, dan spiritual termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Seni, ekspresi kreatif manusia melalui berbagai bentuk seperti musik, seni rupa, teater, dan sastra yang menggambarkan nilai dan keindahan budaya. Teknologi, alat, teknik, dan pengetahuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mempengaruhi cara hidup dan interaksi sosial. Organisasi sosial, struktur dan pola hubungan antar individu dalam masyarakat termasuk sistem politik, ekonomi, dan sosial. Kepercayaan dan agama, keyakinan mengenai keberadaan, makna, dan hubungan manusia dengan kekuatan transenden membentuk sistem kepercayaan dan agama. Pakaian dan tata krama, norma-norma terkait penampilan, berpakaian, dan perilaku yang mencerminkan identitas dan budaya suatu kelompok. Pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan. Yang pertama, pengaruh kebudayaan terhadap ilmu filsafat. Konteks historis dan sosial. Kebudayaan membentuk konteks historis dan sosial di mana pemikiran filsafat berkembang. Nilai, norma, dan keyakinan budaya mempengaruhi penelitian, pemikiran, dan fokus ilmu filsafat pada suatu periode tertentu. Landasan nilai dan norma. Kebudayaan membentuk landasan nilai dan norma yang mempengaruhi arah dan tujuan ilmu filsafat. Contohnya nilai kebebasan, keadilan, atau kemanusiaan yang tercermin dalam filsafat dipengaruhi oleh nilai budaya. Subjek dan tema filsafat. Isu-isu yang menjadi fokus filsafat seringkali terkait dengan realitas budaya. Misalnya, filsafat politik mempertimbangkan struktur sosial. Filsafat etika membahas moralitas, dan filsafat estetika mengeksplorasi seni yang merupakan bagian integral dari budaya. Bahasa dan konsep. Bahasa adalah bagian penting dari kebudayaan dan mempengaruhi pemahaman dan konstruksi konsep-konsep filsafat.
Bahasa memungkinkan manusia untuk menyampaikan dan mempertanyakan ide-ide filosofis yang tercermin dalam budaya. Yang kedua, ada pengaruh ilmu filsafat terhadap kebudayaan. Pemikiran kritis dan refleksi. Ilmu filsafat mendorong pemikiran kritis dan refleksi terhadap nilai, norma, dan keyakinan budaya. Hal ini dapat menghasilkan perubahan atau revolusi budaya, mempertanyakan praktik yang dianggap biasa atau membawa perubahan dalam norma sosial. Pengembangan ide dan teori. Pemikiran filsafat dapat membentuk ideologi atau teori yang mempengaruhi kebudayaan. Contohnya filsafat politik seperti liberalisme, sosialisme, atau feminisme memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial dan politik dalam suatu masyarakat. Seni dan kreativitas. Konsep filsafat tentang seni, keindahan, dan makna hidup dapat membentuk dan menginspirasi karya seni, sastra, dan budaya lainnya. Filsafat juga memberikan dasar konseptual bagi interpretasi seni. Pendidikan dan etika. Pemikiran filsafat mempengaruhi sistem pendidikan dan etika di suatu masyarakat. Nilai-nilai etika dan moral yang dipelajari melalui filsafat dapat membentuk tata nilai dan perilaku dalam budaya. Kemudian pengaruh ilmu terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Dalam pemahaman identitas dan sejarah kebudayaan, ada filsafat sejarah. Ilmu filsafat ini membantu memahami sejarah dan identitas kebudayaan nasional. Pemahaman yang mendalam tentang asal-usul, perkembangan, dan nilai-nilai budaya membentuk landasan penting untuk membangun kebudayaan nasional yang kuat. Kemudian, dalam pembentukan nilai dan norma kebudayaan, ada filsafat etika. Prinsip-prinsip etika yang dikaji dalam filsafat ini mempengaruhi nilai-nilai yang mendasari kebudayaan nasional. Konsep-konsep seperti keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan dapat membentuk tata, nilai, dan norma sosial yang kemudian tercermin dalam kebudayaan nasional. Kemudian dalam pengembangan bahasa dan komunikasi, ada filsafat bahasa. Ilmu filsafat ini membahas tentang bahasa, komunikasi, dan arti. Pengembangan bahasa dan penggunaan yang efektif mempengaruhi cara kebudayaan nasional berkomunikasi, menciptakan karya seni, dan menyebarkan nilai-nilai budaya. Kemudian, dalam pengembangan seni dan estetika, ada filsafat seni. Pemikiran filsafat tentang seni dan estetika mempengaruhi pengembangan seni dan ekspresi budaya nasional. Konsep keindahan dan penilaian estetika membentuk karya seni yang mencerminkan jati diri dan karakter budaya. Kemudian dalam inovasi dan teknologi, ada filsafat sains dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah aspek penting dalam pengembangan kebudayaan nasional. Inovasi ilmiah dan teknologi dapat memajukan sektor ekonomi, sosial, dan budaya, membawa perubahan positif dan memperkaya kebudayaan. Kemudian, dalam pendidikan dan pemajuan kebudayaan, ada filsafat pendidikan. Ilmu filsafat ini membantu membentuk landasan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai budaya nasional. Pendidikan yang baik dapat membentuk warga negara yang cinta akan budaya, sejarah, dan identitas nasional. Kemudian dalam pemikiran nasionalisme ada filsafat politik. Filsafat politik dapat membentuk pemikiran nasionalisme yang menggerakkan semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap kebudayaan nasional. Hal ini berdampak pada pengembangan dan penguatan kebudayaan nasional. Kemudian strategi kebudayaan. Dalam ilmu filsafat, yang pertama ada hermeneutika kebudayaan. Hermeneutika adalah pendekatan interpretatif yang membahas proses interpretasi dan pemahaman teks atau fenomena budaya. Dalam ilmu filsafat, hermeneutika digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks filosofis, karya seni, budaya lisan, dan praktik kebudayaan lainnya. Ini membantu dalam menganalisis konteks, makna, dan implikasi budaya. Yang kedua, fenomenologi kebudayaan. Fenomenologi adalah studi mengenai pengalaman langsung dan kesadaran tentang fenomena. Dalam konteks kebudayaan, fenomenologi
digunakan untuk menganalisis pengalaman individu dan kolektif dalam budaya, memahami perspektif subjektif terkait norma, nilai, dan makna yang diberikan pada kebudayaan. Yang ketiga, konstruksi sosial dan kultural. Konstruksinisme sosial dan kultural menekankan bahwa realitas sosial dan budaya dibangun melalui proses sosial dan tafsiran kolektif. Dalam ilmu filsafat, pendekatan ini membantu memahami bahwa budaya dan identitas budaya adalah hasil dari konstruksi sosial dan bahasa. Hal ini memungkinkan analisis terhadap berbagai perspektif dan interpretasi budaya. Kemudian yang keempat, ada dialektika kebudayaan. Dialektika adalah pendekatan filosofis yang menyoroti perubahan politik, konflik, dan perkembangan melalui proses pertentangan antara tesis, antesis, dan sintesis. Dalam konteks kebudayaan, dialektika membantu dalam memahami perkembangan dan perubahan budaya melalui pertentangan, interaksi, dan sintesis antara nilai-nilai budaya yang berbeda. Kemudian yang kelima, kritisme budaya. Kritisme budaya mengacu pada analisis kritis terhadap budaya, termasuk nilai-nilai struktural sosial dan politik, untuk membongkar dominasi dan ketidakadilan. Dalam ilmu filsafat, kritisme budaya digunakan untuk menganalisis budaya yang ada, mengidentifikasi dan menilai aspek-aspek yang mendorong perubahan sosial dan perbaikan. Kemudian yang keenam, partisipasi kebudayaan. Partisipasi kebudayaan melibatkan keterlibatan aktif individu dan menciptakan, mempengaruhi, dan menjalankan budaya. Dalam ilmu filsafat, strategi ini mendorong partisipasi aktif individu dalam membentuk dan mempengaruhi kebudayaan, mempromosikan dialog dan pemahaman lintas budaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi